Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi. Ya, kita jumpa lagi dalam pertemuan yang terakhir ini ya, pertemuan yang ke-14, yaitu mengenai ideologi kita adalah Pancasila. Ya, nah, berbicara mengenai Pancasila, ada beberapa pihak yang mungkin tidak mereka tidak selaras ya dengan Pancasila, baik itu secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi ya. Nah, ya secara terang-terangan mungkin sangatlah mudah kita bina, kita ajak diskusi ya, karena mereka biasanya bersifat terbuka ya, dan mereka bisa jadi akan menjadi sebaliknya ya, yaitu orang-orang yang akan justru mempertahankan Pancasila ini ketika mereka tahu apa substansi dari Pancasila itu sendiri. Karena banyak juga dari mereka ternyata tidak paham ya, mereka sendiri juga tidak mengerti Pancasila itu substansinya apa ya. Mereka hanya tahu dari desas-desus ya, hanya tahu dari berita-berita hoax ya, sehingga mereka merasa Pancasila itu tidak sesuai dengan diri mereka. Padahal ya, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan itu sesuai dengan Pancasila ya. Nah, ini orang-orang yang seperti ini ya, itu sebenarnya tidak begitu mengkhawatirkan ya. Nah, justru yang mengkhawatirkan ini adalah orang-orang yang secara sembunyi-sembunyi ya, mereka secara perlahan-lahan ya, mereka ingin menggantikan paham Pancasila ini dengan ideologi mereka ya. Mulai dari mengkebiri Pancasila ya, mulai dari menghilangkan sila-sila dalam Pancasila. Nah, ini orang-orang yang sangat berbahaya ya, karena mereka itu ketika diajak berdiskusi, ketika diajak untuk bertukar pikiran, mereka seolah-olah orang-orang yang paling Pancasilais, orang-orang yang merasa dirinya tuh saya ini Pancasilais, Anda tidak Pancasilais. Tapi di balik itu semua, mereka secara perlahan-lahan, secara diam-diam mereka ingin menggantikan paham Pancasila ini. Nah, ini sangat berbahaya ya bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, orang-orang ini sangat-sangat mengkhawatirkan ya, karena mereka secara sembunyi-sembunyi mereka akan menggantikan negara ini ya, bukan lagi sebagai negara kesatuan Republik Indonesia ya. Mereka pasti punya agenda-agenda, mereka pasti memiliki rencana-rencana yang mana mengancam keutuhan kesatuan negara Republik Indonesia ini. Nah, ini adalah sesuatu yang harus kita waspadai bersama ya, dengan orang-orang yang seperti ini ya. Karena mereka sangat sulit untuk diajak berdiskusi ya. Mereka sangat sulit untuk diajak untuk bertukar pikiran ya. Apa sih maunya mereka ya? Apa sih keinginan mereka? Mereka seolah-olah ketika ditanya, kami ini pembela Pancasila, saya Pancasila, tapi ternyata di balik itu semua mereka hendak menggantikan Pancasila ya. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat mengkhawatirkan kita sebagai bangsa Indonesia ya, sebagai rakyat dari negara kesatuan Republik Indonesia ya. Nah, kita harus mewaspadai mereka ya, kita harus terus mengamati mereka karena bila tidak ya, mereka pasti akan mencari titik-titik lemah ya dalam menggantikan ini ya, dan menggantikan ideologi negara kita ini. Nah, teman-teman ya, sebagai mahasiswa harus cerdas, sebagai mahasiswa haruslah memiliki pemikiran yang tidak sama dengan yang tidak kuliah gitu ya. Apalagi teman-teman kuliah di Universitas Pancasila. Yang pastinya teman-teman harus tahu substansi Pancasila. Oleh karena itulah saya sering sekali mengulang-ulang ya, minimal isi Pancasila itu apa. Ya, kenapa? Karena disinilah ya adanya repetisi, adanya pengulangan-pengulangan itu menjadikan kita akan muncul suatu kepahaman ya. Kita akan mengerti. Jadi kita tahu substansinya. Jadi ketika ada orang yang mengatakan ini itu tentang Pancasila, kita sudah tahu isinya ya, dan kita harus bisa berpikir jernih
dan kita harus bisa menjelaskan Pancasila ke mereka, ya. Mungkin ada yang tiba-tiba saja mereka tersentak sadar gitu ya. Ternyata selama ini mereka salah, ternyata mereka ini selama ini telah mengkontradiksikan sesuatu yang sebenarnya tidak kontradiksi, atau mungkin ada mereka yang secara apa ya, mungkin memang apa ya, keinginan mereka gitu ya, ingin apa namanya, menolak Pancasila gitu ya. Ada juga mungkin seperti itu, dan juga ada juga tipikal orang-orang yang mereka munafik gitu ya. Mereka di depan kita mengatakan orang-orang yang paling Pancasilais, orang-orang yang Pancasila gitu kan, orang-orang yang membela ideologi Pancasila, tapi ya ternyata mereka adalah orang-orang yang hendak menggantikan ideologi negara kita. Nah, ini sangat berbahaya. Karena itulah teman-teman ya, kita apalagi teman-teman ketika sekarang ini masih semester 1 ya, ini harus benar-benar memahami ya, memahami Pancasila ini ya. Nah, oleh karena itu juga sangat disayangkan ya, mata kuliah Pancasila, mata kuliah agama ya, yang mana ini adalah pondasi ya, pondasi dari ilmu-ilmu yang ada, itu hanya ada satu ya, yaitu semester 1 saja. Seharusnya mata kuliah Pancasila, mata kuliah agama, itu dua mata kuliah yang saling beriringan itu seharusnya ada di setiap semester, sehingga ketika ada apa namanya, ketidakpahaman ya, atau bahkan jangan-jangan muncul gap ya antara ilmu yang lain dengan ilmu apa Pancasila dan agama. Nah, ketika tidak ada mata kuliahnya, sangat dikhawatirkan gap itu semakin melebar ya, dan bahkan apa namanya, bisa jadi malah menganggap tidak sesuai lagi gitu ya. Nah, bahkan ada yang menganggap, wah, aduh Pancasila, aduh agama, ini sudah tidak sesuai lagi dengan kemajuan teknologi. Nah, ini sangat berbahaya teman-teman ya. Ini sangat berbahaya karena ketidakpahaman kita terhadap Pancasila ya, terhadap agama ya. Ini merupakan sesuatu yang apa yang harus kita renungkan. Kenapa? Karena bisa menjadikan sesat dalam pemikiran ya. Bisa menjadikan sesat dalam pemikiran. Oleh karena itulah teman-teman ya, walaupun mungkin nanti ketika sudah semester 2, sudah semester 3, 4 dan seterusnya sampai semester 7 ya, semester 8 ya. Nah, ini teman-teman harus tetap memperhatikan ya ideologi negara kita, agama teman-teman ya. Ini adalah sesuatu yang bekal, yang menjadikan bekal teman-teman dalam menapaki kehidupan. Sehingga teman-teman ketika lulus dari Universitas Pancasila ini, teman-teman bukanlah generasi robot, ya, bukanlah generasi yang hanya memikirkan diri sendiri, bukanlah generasi yang hanya mementingkan perutnya sendiri, yang melainkan juga harus memikirkan bagaimana kelanjutan, keutuhan, ya, baik itu negara kita, ideologi kita, ya. Nah, ini merupakan satu hal yang harus kita perhatikan secara bersama-sama teman-teman. Dan juga jangan sampai ya, atau bahkan jangan sampai ya teman-teman sendiri ternyata yang menjadi seperti orang yang mengatakan Pancasila tapi tidak Pancasila. Nah, itu merupakan satu hal yang sangat berbahaya ya. Kenapa? Karena orang yang seperti itu susah ya. Ketika kita ingin menyadarkan mereka seolah-olah orang yang paling sadar. Tapi begitu kita berpisah dengan mereka menikam dari belakang ya. Nah, itulah apa namanya, musuh musuh laten ya, musuh yang tersembunyi. Nah, ini sangat berbahaya teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman termasuk dari mereka, jangan sampai teman-teman menjadi golongan mereka ya, karena akan sangat mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ya. Sangat disayangkan ya, para pendiri bangsa ini begitu mereka dengan peluh dan darah mereka mendirikan negara Republik Indonesia ini ya, para pahlawan kita menumpahkan darah, menyumbang nyawa mereka ya, tapi ternyata ada orang-orang yang justru malah mereka mementingkan perutnya sendiri, yang mementingkan egoisnya sendiri ya, mengorbankan negara ini ya untuk kepentingan mereka, untuk kepentingan pribadi ya. Nah, ini sangat-sangat disayangkan ya. Sangat-sangat mereka itu mengkhawatirkan kita karena
masa depan bangsa ini ya akan menjadi terancam ya oleh ulah mereka. Nah, karena itulah teman-teman tadi ya ketika saya katakan semester berikutnya mungkin tidak ada lagi mata kuliah Pancasila, tidak ada lagi mata kuliah agama, tapi teman-teman harus terus mengulang-ulang ya secara sendiri, secara otodidak ya. Atau mungkin kalau teman-teman ingin bertanya kepada saya persilahkan ya tanpa bayaran ya. Silahkan konsultasikan dengan saya ya. Nah, mungkin ini adalah pertemuan yang ke-14 ya teman-teman ya. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan-kesalahan yang saya lakukan baik sengaja maupun yang secara tidak sengaja ya pasti secara tidak sengaja ya salah secara sengaja. Secara tidak sengaja yang menyinggung perasaan teman-teman atau mungkin ada satu perkataan yang melukai hati teman-teman, mohon maaf. Dan teman-teman lagi-lagi saya katakan jangan lupakan mata kuliah Pancasila dan juga jangan lupakan mata kuliah agama karena ini adalah dua mata kuliah sebagai bekal ya sebagai bekal untuk menyaring ya nilai-nilai norma-norma yang ada pada mata kuliah yang lainnya. Oke teman-teman mungkin itu ya terakhir ya pada pertemuan 14 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.